Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Ulum. Saya akan menerangkan materi mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan mikrokontroler ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin peralatan listrik, mainan dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Penggunaan mikrokontroler ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Struktur dan bagian-bagian mikrokontroler. 1. CPU. CPU adalah otak mikrokontroler. 2. Memori atau penyimpanan. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. 3. Port input atau output paralel. Port input atau output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, printer, dan perangkat input atau output lainnya ke mikrokontroler. 4. Port serial atau serial port. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara mikrokontroler dan periferal lain seperti port paralel. 5. Pengaturan waktu dan penghitung adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. 6. Analog to digital converter digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. 7. Digital to analog converter melakukan operasi pembalikan konversi ADC. 8. Kontrol interupsi. Kontrol interupsi digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. 9. Blok fungsi khusus. Beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan. 1. Mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. 2. Dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. 3. Penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan memelihara sistem. 4. Sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. 5. Mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan 1 atau 0 tambahan. 6. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Kekurangannya. 1. Mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. 2. Hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. 3. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro. 4. Tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Penggunaan mikrokontroler dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dalam bidang hiasan atau dekorasi, misalnya kita buat running LED atau buat running text. 2. Dalam bidang industri, misalnya kita buat sensor suhu atau
atau temperatur penghitung pada mesin, konveyor, lengan robot, dan lain-lain. 3. Dalam bidang rumah tangga misalnya, kita bisa buat jam digital, buat timer on off, buat sensor cahaya, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.